setelah pandemi 2 tahun COVID nih Kak, jarang banget ada yang namanya bazar. Jadi kalau misalnya saya lihat dari pandemi 2 tahun yang lalu, malah makin banyak orang yang berwirausaha Kak. Dan itu nggak perlu modal sama sekali kan? Hai Tribuners, berjumpa lagi di Obsesif edisi kali ini bersama dengan saya Bella Evangelista, di mana kali ini Tribuners seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan hal-hal kekinian atau kira-kira isu-isu menarik yang mungkin atau patut kita bicarakan Tribuners. Dan saat ini Tribuners, seperti yang ketahui ada mungkin 3 bisnis ya yang tidak akan lekang oleh waktu nih. Nah, salah satunya itu adalah terkait dengan bisnis yang berkenaan dengan kebutuhan pokok, misalnya seperti pangan, kemudian sandang dan juga papan. Nah, tapi kira-kira gimana Tribuners ya, kalau misalnya bisnis makanan atau bisnis kuliner itu kita padu-padankan dengan yang baru-baru ini mulai santer digunakan oleh masyarakat, itu terkait dengan digitalisasi. Nah, untuk itu Tribuners, saat ini Bella sudah kedatangan 2 orang narasumber istimewa. Yang pertama adalah Muhammad Hafiz Halik atau yang biasa atau akrab dipanggil Hafiz. Selanjutnya juga kita sudah kedatangan teman kita Amara Imania Reski atau yang akrab disapa dengan nama Ara. Halo teman-teman. Halo. Apa kabar nih kalian berdua? Baik. Ini Tribuners kita bajunya mirip-mirip ya, saya berasa sepantaran dengan mereka karena mereka berdua ini kebetulan mahasiswa akhir ya atau mahasiswa KKN dari Universitas Mula Warman. Nah, kalau boleh tahu nih kalian berdua, ini saat ini kegiatannya atau kesibukannya apa saja? Yang pertama ini kita karena melaksanakan program KKN, jadi kita nyambil susun skripsi nih Kak, karena mahasiswa tingkat akhir. Oke, berarti memang sudah semester akhir ya, dan saat ini sedang melakukan KKN di mana? Di Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Oke, dan sudah berjalan berapa lama itu adik-adik? Sudah berjalan hampir 3 minggu. Oh, 3 minggu ya. Tribuners, ini kalau nggak salah masa KKN-nya sampai dengan bulan Agustus depan ya? Benar ya. Nah, ini ada satu hal menarik ya Tribuners ya, sampai oleh Bella tadi, bahwa memang adik-adik ini memiliki program unggulan, yaitu adalah mendigitalisasi kuliner ya, atau bisnis kuliner. Nah, tapi kalau boleh tahu dari program itu sendiri, kira-kira mungkin ada program lain yang diusung oleh teman-teman? Ya, jadi kami punya 4 program utama dan 3 program unggulan, di mana program utama yang pertama ini adalah Expo Kampung Timur, terus yang kedua ada Sugar Tree X Garasi, dan yang ketiga ada kelas kreatif. Nah, dan yang kedua dari program utama ini udah terlaksana, yang program Expo bakal dilaksanakan nanti. Gitu. Oke, itu nanti itu kapan tuh kalau boleh di-spill kira-kira Arah? Jadi Expo Kampung Timur Kira-kira di akhir bulan ini ya. Akhir bulan ini. Nah, kalau boleh tahu itu expo-nya kegiatan apa saja yang mungkin dilakukan oleh Ara atau Hafiz dan teman-teman lain? Nah, jadi untuk kegiatannya itu yaitu kita menggait UMKM yang ada di Kelurahan Gunung Samarinda Baru, yaitu yang tujuan utamanya itu ya di kuliner. Oh, berarti spesifik untuk di UKM yang bergerak di bidang kuliner ya. Oke. Ya, karena kita juga menyangkut aspek dari UNIP sendiri, yaitu karena adanya IKN di Kalimantan Timur, jadi benar. kita ditujukan sebenarnya potensi itu harus wisata. Cuman kan karena kita mendapatkan lokasi kita di Kelurahan Gunung Samarinda Baru ini, jadi untuk wisata sendiri kayak berupa pariwisata itu agak kurang, dan setelah kita melakukan riset, survei sebelum kita melakukan KKN itu mungkin kita melihat ada potensi-potensi dari UMKM yaitu di bisnis kuliner itu. Iya betul, apalagi kalau kita ketahui kan Tribuners ya, COVID-19 ini kan sudah cukup banyak berimbas pada perusahaan besar gitu ya. Dan dengan adanya UMKM ini juga bisa kita lihat saat ini bahwa banyak sekali rumah tangga yang kemudian tertolong gitu ya. Apalagi kalau misalnya UMKM yang bergerak di bidang kuliner, dan seperti mungkin kita bisa perhatikan saat ini Tribuners bahwa banyak sekali UMKM yang kemudian berkembang dari usaha mikro ke menengah, bahkan ada yang udah buka perusahaan yang cukup besar kemudian bisa mempekerjakan banyak masyarakat lainnya di tengah pandemi COVID-19. Nah, kalau boleh tahu nih teman-teman semua, kita lebih lanjut terkait dengan program kalian ini. Sebelumnya ada riset tertentu nggak sih yang dilakukan oleh teman-teman sehingga akhirnya kemudian memilih tempat kita melakukan KKN kali ini kita akan memberikan atau kita akan menjalankan program ini. Kira-kira ada riset tertentu nggak sih? Apa sih temuan di lapangan? Jadi kemarin kita udah diskusi juga, tentunya kita ada forum Kak kemarin sama warga khususnya Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Jadi setelah pandemi 2 tahun COVID nih Kak, jarang banget ada yang namanya bazar. Jadi ibu-ibu di sini semangat, kenapa sih kalian nggak gait lagi nih UMKM yang ada di sini gitu. Jadi akhirnya kita terbesit lah ide untuk kenapa kita nggak mengkolaborasikan
bersinergi bersama UMKM seperti itu Kak. Jadi akhirnya terbitlah nama Expo Kampung Timur gitu Kak. Oke. Berarti memang temuannya salah satunya adalah karena di Kampung Timur sendiri, Tribuners kalau misalnya kalian orang Balikpapan itu tahu di Kampung Timur itu banyak jajanan ya. Apalagi kalau misalnya malam hari itu di sepanjang jalan Kampung Timur tuh banyak sekali jajanan. Berarti itu juga menjadi salah satu ini ya mungkin alasan kalian latar belakang kemudian akhirnya memilih program ini untuk diterapkan di wilayah Kampung Timur sendiri. Nah, setelah itu mungkin ada temuan lain kira-kira Hafiz? Kira-kira mungkin ya sama yang dikatakan seperti teman saya, mungkin sebelum kita melakukan menciptakan kegiatan tersebut, mungkin kita sudah benar-benar juga diskusikan bareng teman-teman dan forum-forum yang ada, forum-forum warga yang ada di sekitaran Kelurahan Gunung Samarinda Baru ya. Memang benar potensi yang paling menonjol yaitu di kuliner. Jadi maka dari itu mungkin kita fokusnya ke desa wisata kuliner untuk mengembangkan UMKM yang sudah ada di kelurahan itu. Oh, oke. Tapi ini Tribuners ya, tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, Bella sudah sempat sedikit membaca portofolio atau proposal dari teman-teman. Ini luar biasa sekali ya proposalnya, di mana teman-teman dari grup KKN kali ini dari Universitas Mula Warman mengatakan bahwa ada niat ke depannya untuk menggerakkan UMKM dari bisnis kuliner ini untuk ke arah digitalisasi ya. Karena seperti kita tahu sekarang kan kebanyakan UMKM masih konvensional sekali untuk penjualannya. Nah, itu kira-kira upaya apa aja sih yang udah dilakukan sejauh ini? Jadi yang pertama kita udah bekerja sama dengan bank yang ada di Kota Balikpapan nih Kak, supaya UMKM di sini bisa lah menuju IKN ini pasti banyak banget persiapannya, mulai dari mereka yang sekarang pembayaran pakai digitalisasi, pakai QRIS cashless misalnya, cashless. Jadi kayak kenapa kita nggak coba dulu nih Bu? Setuju. Jadi para UMKM juga terbesit akhirnya, oh ayo kita bisa nih buat menuju IKN. Jadi tujuannya memang kita terfokus IKN tersendiri kan bisa nih dibangun jadi desa wisata kuliner, apalagi di Kampung Timur yang banyak banget Kak. Iya benar-benar, apalagi kan sejak pandemi COVID-19 ini kita memang berupaya untuk tidak terlalu banyak kontak gitu ya. Misal juga kemarin juga sempat ramai banget terkait dengan sepertinya ada kemungkinan untuk penularan COVID-19 lewat uang kertas gitu ya. Nah tapi sejauh ini gimana tuh kira-kira antusiasme dari para UMKM yang mungkin udah mulai melirik program ini? Apakah misalnya untuk pembayaran cashless sendiri mereka cukup tertarik atau bagaimana sebenarnya? Cukup tertarik Kak, jadi kemarin kita udah buka form yang benar-benar tenan-tenan apa aja sih yang bakal kita masukin buat di Expo. Nah itu alhamdulillah sudah banyak yang daftar, tinggal kita lagi nih, kita seleksi lagi yang kira-kira mana sih UMKM yang bakal kita masukin di Expo gitu Kak. Oh oke. Berarti sebenarnya ya karena mungkin terbatas oleh waktu juga ya dan juga tempat, berarti memang ada sebagian yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Expo ini. Tapi mungkin dari Hafiz dan juga Ara, kira-kira sejauh ini Expo itu akan mengundang berapa banyak itu tenan mungkin? Untuk sekarang yang kemarin kita udah diskusikan bareng teman-teman mungkin di sekitaran dari 6 sampai 8 tenan mungkin untuk yang bisa mengisi di tenan tersebut. Oke, dan itu kegiatannya akan diselenggarakan pada akhir bulan ini ya? Itu di mana kalau boleh tahu teman-teman? Di Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kak. Oh, oke. Jadi kita nanti ya seperti Expo pada umumnya ada tenda, terus ada akustik juga, dan kita bekerja sama juga sama kumpulan komunitas anak remaja Kota Balikpapan. Nanti insya Allah pasti bakal seru banget Kak acaranya gitu. Oh, berarti sebenarnya bukan cuma Expo atau mungkin jualan makanan seperti Pujasera saja, tapi juga ada hiburan lain gitu ya. Kak. Seperti disampaikan oleh Ara tadi akan mengundang sejumlah anak-anak untuk mengisi acara juga. Nah, namun kita coba balik lagi ya terkait dengan digitalisasi untuk produk jualan atau bisnis kuliner sendiri. Nah, kalian berdua nih, kalau boleh tahu background-nya apa dulu mungkin dari Hafiz? Kalau saya sendiri ya mungkin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga. Menarik nih Tribuners. Kalau dari Ara? Saya juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kak. Nah, luar biasa nih Tribuners ya. Ini kita bisa langsung tonjok mereka berdua. Sekarang mereka berdua latihan untuk sidang ya Tribuners. Jadi kita tanya-tanya aja. Nah, kalian berdua kebetulan karena jurusannya ekonomi ya, sehingga tentunya pasti melihat gitu perkembangan ekonomi masyarakat sekarang, baik secara umum mungkin secara khusus juga. Nah, tapi mungkin dari Hafiz dulu, kira-kira sejauh ini menurut kamu gimana sih terkait dengan bisnis kuliner dan juga terkait dengan minat atau antusias masyarakat kita yang ada mungkin di Kalimantan Timur, baik Samarinda atau Balikpapan, bergerak ke arah digitalisasi? Apakah sejauh ini mereka cukup aware atau mungkin merasa cukup ya udahlah cukup jualan kayak gini juga secara konvensional juga sudah mendapatkan untung yang lumayan? Itu gimana kira-kira? Mungkin kalau menurut saya sendiri ya beberapa masyarakat baik di Samarinda maupun di Balikpapan untuk bisnis kuliner mungkin udah mulai tergerak menuju ke arah digitalisasi. Yaitu contohnya mungkin biasa warung-warung tersebut kan kayak sebelumnya hanya memakai cara penjualan secara konvensional. Mungkin untuk sekarang sudah mulai berani untuk melakukan penjualan secara online food delivery gitu. Benar, yaitu mungkin memanfaatkan
marketplace yang udah disediakan, mungkin e-commerce atau apa mungkin seperti itu. Ya. Tapi memang sih perkembangannya tuh bisa dibilang pesat dalam selama rentan waktu pandemi ini ya, teman-teman ya. Karena memang seperti pernah Bella baca sebuah artikel ya Tribuner, saya itu mengatakan bahwa perubahan atau mungkin kemajuan teknologi yang kita gunakan saat ini tuh kalau misalnya nggak ada COVID-19 baru bisa kita rasakan 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang gitu. Cuma karena adanya pandemi itu otomatis kita mempercepat masa atau era itu. Nah, kalau menurut Ara sendiri melihatnya bagaimana kira-kira? Jadi kalau misalnya saya lihat dari pandemi 2 tahun yang lalu, malah makin banyak orang yang berwirausaha, Kak. Iya. Tapi dengan satu syarat, mereka jadi akhirnya malas membuat, kalau misalnya banyak toko, kalau sekarang kita jualnya pakai HP gitu. Nah, jadi betul. HP ini bisa nih kita kembangin, kenapa kita nggak usaha aja tapi lewat HP, kita udah nggak butuh toko lagi. Nah, jadi dari digitalisasi ini mungkin jadi pelaku UMKM nanti pasti bakal terbesit, saya pengen nih usahain tapi nggak usah butuh modal yang banyak gitu, Kak, cuman butuh handphone gitu. Oke, dan itu bisa dibilang juga mungkin dapat ini ya, minimalisasi pengurangan kita ya. Apalagi kalau misalnya kan untuk menyewa tempat atau mungkin misalnya ruko itu cukup mahal seperti itu ya. Kadang juga bahkan nggak balik modal gitu dengan berjualan mungkin dengan food delivery atau mungkin penjualan di marketplace itu bisa mengurangi sekali atau membantu gitu ya. Nah, tapi teman-teman berdua ini kebetulan kalau jurusan ekonomi, apakah punya bisnis selain berkuliah mungkin atau bagaimana? Saya nggak ada sih, Kak, saya bantu orang tua aja mungkin. Oke. Kalau misalnya Hafiz? Dulu sempet sih ada bisnis online gitu. Itu bisnis apa tuh, bergerak di bidang apa? Di bidang fashion, Kak. Jadi jadi kayak jualan baju secara online gitu ya. Sebelumnya karena lagi kemarin kan kuliah sempat juga online kan, jadi di rumah kayak cuman di rumah aja nggak ada ngapa-ngapain, jadi mungkin terbesit hati untuk kayak pengen ngasilin uang sendiri gitu buat kayak uang jajan, uang tambahan. Mungkin kemarin sempat gitu bikin bisnis online gitu. Oh, berarti kamu sendiri sebenarnya punya pengalaman ya di bidang bisnis online, tapi kenapa, gimana? Ya mungkin karena mungkin sudah memasuki semester akhir, mungkin karena waktu juga udah sedikit agak sedikit mepet gitu ya. Jadi mungkin berjalannya waktu agak udah mengurangi untuk melanjutkan. Mungkin kedepannya setelah ada waktu senggang mungkin masih bisa lagi lah untuk saya pikirkan lagi melanjutkan bisnis. Tapi memang ya Hafiz, kalau misalnya anak kuliahan itu memang paling gampang untuk bisnis online ya. Kadang ada bisnis online bahkan nggak membutuhkan modal gitu. Misalnya istilahnya dropshipper. Ya, kemarin saya sempat melakukan itu. Secara dropshipper. Dan itu nggak perlu modal sama sekali kan? Karena kita hanya sebagai tangan ketiga gitu dari penjual utamanya, seller utamanya dan juga konsumen. Itu menarik banget ya Tribuners ya. Tapi memang untuk Ara sendiri belum punya pengalaman ya untuk berjualan atau mungkin selama ini berbisnis secara online? Nggak ada sih, Kak, cuman lebih ngebantu teman. Jadi saya punya emang komunitas yang emang jualan gitu, Kak. Jadi kayak ngebantu mulai dari dia ngepromosiin produknya, terus mulai tata cara bagaimana sih kita menarik konsumen supaya tertarik sama jualan kita. Mungkin itu aja, Kak. Kalau jualan enggak. Oke, ini kita balik lagi ya Tribuners ya ke program KKN mereka. Ini menarik banget kalau misalnya kita pengen membawa bisnis kuliner yang memang sejak dulu itu konvensional, kemudian kita bergerak ke arah digitalisasi. Mungkin kalau untuk anak-anak muda cukup gampang ya untuk switchnya, untuk berpindahnya nih dari konvensional ke produk-produk atau penjualan secara dengan menggunakan sistem digital. Nah, tapi tentu saja orang-orang tua nih, apalagi baby boomers gitu ya, kadang kesulitan gitu. Juga usah mengoperasikan ini deh penjualan secara online. Kadang untuk mengoperasikan handphone aja tuh WhatsApp agak susah gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman selama mungkin masa riset ini atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi bisa di-share juga, pernah nggak sih menemukan kesulitan orang tua gitu ya atau baby boomers lah, generasi baby boomers, mereka kesulitan gitu untuk berpindah dari bisnis secara konvensional ke online gitu. Kira-kira kalian sendiri secara pribadi pernah melihat atau mengalami hal seperti itu? Nah, jadi kemarin pas tadi kasus yang masalah kita UMKM pengen kita ajak ke Expo, itu emang rata-rata kan ibu-ibu nih, Kak. Bener. HP-nya itu kadang entah dibuat sekolah online dan itu tuh jadi satu kendala yang buat nggak bisa nih pakai HP. Jadi kemarin kita emang ngefokuskan UMKM ini untuk berbasis bersama bank yang terkait. Jadi kayak nanti untuk pembayarannya tinggal di-scan aja, nanti masuk ke rekening, jadi nggak usah dicek-cek, nanti ada mutasinya gitu, Kak. Jadi alhamdulillah juga kita udah tembus bersama bank yang ada di Balikpapan yang insya Allah bakal ngebantu masalah Expo ini, Kak. Oke, tapi mengedukasi ibu-ibu dalam hal ini cukup sulit atau bagaimana ya teman-teman? Agak sulit, Kak, karena terkait ini ya HP ya, Kak. Betul. Masih, tapi ini kan sudah peralihan ya, Kak. Udah banyak yang sekolah secara di onsite ya untuk luring. Udah luring. Jadi mungkin
ya bisa lah gitu kata ibu-ibunya. Oh, gitu. tapi mereka mungkin secara pemahaman cepatkah menangkapnya atau bagaimana sebenarnya? Perlu waktu Kak. Perlu ini waktu. Dia ya. Dan ini PR panjang sebenarnya, PR besar untuk kita semua. Nah, tapi ini kan teman-teman seperti disampaikan oleh Ara tadi kan bahwa memang ibu-ibu sendiri gitu butuh waktu untuk bahkan mempelajari pembayaran secara cashless saja mereka masih butuh waktu gitu. Tapi kan teman-teman masa KKN ini kan punya ini nih ya, punya tenggat waktu, punya batas. Nah, itu gimana itu kira-kira untuk program KKN-nya ke depannya? Apakah langsung ditinggalkan saja atau bagaimana kira-kira? Jadi konsepan acara kita untuk expo ini mungkin itu ada sebenarnya 2 hari, cuman jadi di hari Minggunya itu kayak kita mencoba untuk kan di hari Sabtu kita sudah melaksanakan expo-nya itu sendiri. Jadi mungkin di hari Minggunya itu kita akan mengadakan lagi webinar. Jadi jadi wadahnya itu ya khusus untuk kayak kita membantu mengedukasikan para UMKM atau ibu-ibu masyarakat sekitar di sini untuk bagaimana kita mengenalkan gitu agar mereka juga tahu cara berjualan secara digitalisasinya itu. Mungkin jadi itu wadah kami mungkin untuk kedepannya. Oh, sekalian mungkin jadi ini juga ya, ajang untuk mungkin mereka bertanya kepada teman-teman seperti itu untuk belajar. Tapi ini kan sejauh ini yang seperti disampaikan Ara tadi ya, teman-teman sendiri untuk di program ini baru bekerja sama dengan bank ya. Tapi kalau misalnya dari dinas tertentu mungkin untuk Kota Balikpapan apakah sudah ada atau bagaimana? Untuk saat ini belum Kak, mungkin bakal di follow up kan masih hamin berapa nih Kak, masih bisa lah kita untuk nge-goalskan di pemerintahan. Iya betul, karena ini menarik banget ya Tribuners ya, bisa dikatakan bahwa memang sejauh ini sejak pandemi COVID-19 ini bisnis mikro seperti itu sangat membantu rumah tangga seperti itu. Dan sayang sekali kalau misalnya menjelang IKN ini ya teman-teman ya, kalau misalnya kita nggak modernisasi bisnis kita itu sayang sekali, karena itu pasti kita akan tergerus ya dengan masyarakat atau warga-warga luar yang datang ke wilayah kita. Dan selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya, karena kebetulan Kak berdua juga adalah anak ekonomi, kemudian sekarang juga memang memiliki program unggulan itu tadi yang disampaikan tadi. Nah, ada nggak sih harapan khusus nih terkait dengan pelaku UMKM yang ada di Kota Balikpapan ataupun Kalimantan Timur secara khusus ke depannya menyambut IKN? Dari Ara dulu. Jadi karena kita mau IKN nih, otomatis ibaratnya mereka pindah lah Kak ke sini. Ya harusnya kita harus juga membuktikan kalau kita tuh juga bisa lebih baik daripada mereka. Kita bisa lebih hebat daripada mereka dalam artian kita lebih bisa menjunjung IKN ini, kita bawa nama IKN untuk jadi lebih baik. Bisa jadi dari desa wisata, kuliner, apapun itu. Terutama untuk kalangan mudanya sih Kak. Lebih berpikir kreatif, kritis, dan inovatif tentunya. Iya betul, dan apalagi tentunya dengan banyaknya orang-orang yang datang ke sini nanti tentunya persaingan akan semakin ketat ya teman-teman. Untuk itu memang sebaiknya gitu anak-anak muda mempersiapkan diri, dan juga kalau bisa nih kayak teman-teman seperti Ara dan juga Hafiz membantu orang tua kita untuk mempersiapkan diri supaya nggak kaget ya, istilahnya kudet gitu, kurang update akan teknologi gitu. Nah, kalau misalnya dari Hafiz sendiri kira-kira harapan ke depan apa nih? Harapannya mungkin ke depannya buat pelaku usaha maupun generasi-generasi yang akan datang mungkin bisa secara cepat gitu menerima secara baik teknologi ataupun digitalisasi yang akan datang, karena kan kita belum tahu ke depannya kayak mana. Mungkin dari sekarang karena sudah mulai masuk lagi kebudayaan-kebudayaan dari luar, mungkin anak-anak lokal atau anak remaja yang sekarang mungkin bisa mempersiapkan dirinya lagi mungkin. Ya, betul ya, untuk menghadapi IKN. Ini ya perkembangan dan juga IKN ke depan nanti juga akan dipindah dan dibangun di kota di PPU, maksudnya di Kalimantan Timur secara umum. Dan demikianlah Tribuners, saya sedikit bincang-bincang kita bersama dengan Ara dan juga Hafiz kali ini. Dan jangan sampai lupa untuk datang ke expo mereka ya. Pada tanggal berapa teman-teman tadi? Tanggal 30 Kak. Tanggal 30. Malam Minggu ya. Itu seru-seruan ya Tribuners ya, kita di sana untuk membantu teman-teman dari UMKM juga ya, supaya mereka bisa terus maju dan juga bisa mengembangkan bisnis mereka khususnya di bidang kuliner. Dan demikianlah Tribuners Obsesif edisi kali ini. Untuk itu saya Bella Evangelista dan juga Ara, Hafiz. Kita bertiga pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Obsesif berikutnya. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.